Orang beriman itu adalah orang yang menghubungkan antara tindakan di muka bumi ini dengan akibat hari akhirnya atau hidup setelah matinya. Tapi ulo salam yo atur bagyo Hong wilahing jati nuhuni hajat-hajati leluhur Nusantara tapi uluk salam mulia. Nusantara yang sekarang bernama Indonesia, kalau dipetik dari babat mulo lan bukane atau purwakane atau asal mulanya, Nusantara ini tentu negara yang tidak beragama namun negara yang beriman. Sekali lagi, negara yang tidak beragama namun negara yang beriman. Manusianya itu sangat beriman lah. Orang yang beriman seperti apa? Ya sekarang kan banyak menurut saya orang yang beragama namun tidak beriman. Bisa jadi demikian. Namun kalau beriman niscaya itu beragama lah. Saya menarik kesimpulan bahwasanya orang yang beriman itu orang yang menghubungkan atas tindakan di muka bumi ini dengan akibat di hari akhirnya. Sekali lagi, orang beriman itu adalah orang yang menghubungkan antara tindakan di muka bumi ini dengan akibat hari akhirnya atau hidup setelah matinya. Lah, saya akan menguraikan, bukanlah saya itu membenci agama, sama sekali tidak, namun saya akan mendisposisikan kembali, sekali lagi, mendisposisikan kembali sentral muara rasa, kalau istilah Pak Kiai Abdul Aziz, Kiai Pondok Pesantren Al-Wafa Tempurjo, itu adalah mencari sentral muara rasa. Artinya sentral muara rasa ya mungkin setiap manusia, kalau kitab itu mungkin berbeda-beda namun rasa perasaan itu sama. Sekali lagi, kitab itu bisa berbeda-beda namun rasa perasaan itu sama lah. Saya akan mengulas yang bahwasanya selama ini Indonesia itu, ya sekali lagi, selama ini Indonesia itu terombang-ambing, menurut saya terombang-ambing karena tidak ada ketegasan, tidak ada kejelasan, tidak ada kelugasan yang bahwasanya mendeklarasikan bahwa Indonesia yang berbineka tunggal ika, yang tanhono dharma marwo adalah tuan rumah seluruh agama. Mungkin baru satu atau dua orang, segelintir atau dua gelintir orang yang berani mengatakan secara terang-terangan demikian, sehingga seolah-olah bangsa ini diatur oleh syariat-syariat tertentu atau pandangan-pandangan tertentu, dan yang lebih kurang ngepasi lagi, bukan kurang ajar, tapi kurang ngepasi ya, kurang ngepasi lagi, sekarang sosok seorang pemimpin Nusantara, siapapun sejak runtuhnya Orde Baru itu cenderung berkiblat kepada sentral petuanya, berkiblat kepada pemuka agama. Lah, sedangkan Indonesia itu bukan negara agama, namun negara tuan rumah seluruh agama. Lah, di sini mungkinlah terjadi sebuah ketimpangan-ketimpangan tertentu yang mana saya meyakini Indonesia itu akan bisa terseret makin terombang-ambing ke arah mungkin perekonomian juga sistem mancapraja, lalu proses keimanannya atau pola keimanannya juga harus mengikuti dari paham mancapraja, ya, impor-impor ini yang menjadi panutan. Lah, untuk itu saya mengatakan seyogianya atau bahkan harus, sekali lagi, seyogianya atau bahkan harus pemimpin Nusantara semestinya bersentral petua kepada sosok Brahmana yang sejati. Brahmana yang sejati itu yang seperti apa? Brahmana yang sejati itu ya yang bisa membaca laksitaning kodrat. Sekali lagi, Brahmana yang sejati itu yang bisa membaca laksitaning kodrat. Lah, apa itu laksitaning kodrat? Sekali lagi, apa itu laksitaning kodrat? Menurut saya laksitaning kodrat itu adalah waspodo. Di atas waspada adalah waskita. Waskita dalam menggapai kepemimpinannya mesti memperoleh wahyu, dan lalu bagaimana perjalanan wahyu akan dialihkan, ya, artinya wahyu itu akan dikemanakan. Contoh seperti Pak Harto, semestinya dulu Pak Harto itu menyerahkan ketika tahun 87 kepada Pak Tri Sutrisno, namun karena petua Brahmana ini kurang
kurang diperhatikan oleh, terutama menurut kata guru saya itu, oleh Butin yang kurang menghendaki, kurang berkenan manakala wahyu ini dipulungkan ke Pak Tri Sutrisno, dan sementara Pak Tri Sutrisno pada waktu itu juga sedang gandrung dengan ajaran agama lah, cara kasarnya ajaran agama, sehingga kurang berkenan manakala ke hutan-hutan mendapat petuah dari keluhuran dan sebagainya, ini kurang berkenan, sehingga wahyu itu bak tidak bertuan ya sampai sekarang. Sejak runtuhnya Pak Harto ini ya menurut saya bak tidak bertuan, wahyu tidak bertuan, sehingga gonjang ganjingnya situasi ini, ono lindu sedino kaping pitu, bumi bengkak, samudra kocak tarulah, situasi ekonomi tidak menentu ya, pangsa pasar itu tidak menentu, harga beras sampai melambung, sekarang itu di Cilacap sudah sampai ada harga yang 17 hingga 18.000 lah. Ini kasus nyatanya ya, berbeda dengan ketika pemimpin ini kewahyuan. Sekali lagi saya mengatakan bahwasanya Brahmana yang sejati yang bisa mendisposisikan laksitaning kodrat kewahyuan Nusantara kepada pemimpinnya. Ya, pendeta yang sejati ini adalah pendeta atau Brahmana yang sejati ini adalah Brahmana yang bisa mendisposisikan laksitaning wahyu kepada pemimpinnya, kepada umarohnya. Kalau kata Pak Kiai itu kepada umarohnya atau kepada pemimpinnya lah, dan bisa membaca kembali kepada siapa wahyu ini akan dialihkan lah. Kalau dulu Romo Sudiat Prawirokusumo, gurunya Pak Harto itu sudah memberikan advice atau memberikan nasihat kepada Pak Harto, seyogianya kamu tahun 87 ini menyerahkan kepada Pak Tri Sutrisno. Namun ketika itu terjadi kurang ngepasi atau kurang berkenan salah satunya, sehingga perubahan terjadi, dan sampai runtuhnya Pak Harto ternyata belum ada yang bisa kepulung wahyu lagi lah. Sekarang wahyu tak bertuan, saya mengatakan wahyu tak bertuan lah. Siapa yang bisa mendisposisikan kembali wahyu kepemimpinan Nusantara ini kepada kaum yang berhak atau kaum yang bisa menjalani atau kaum yang kuat ya, tentunya ya Brahmana sejati. Brahmana sejati ini tentunya tidak bulbiri ya, artinya mohon maaf kalau saya mengatakan para pemuka agama sekarang senangnya hanya rame-rame, mungkin hanya bisa menghafalkan kitab namun tidak mengamalkan kitab, mungkin saya berlebihan. Namun kasus nyatanya sekarang yang tidak teori namun praktis ya, artinya praktisi, bukan teoritis tapi praktisi lah. Ada ukara kalau itu yang lelono laladan sepi, ngisep sepuh ing supono, mrih pono pranaweng kapti, titising tias mersudi, mardawaning budo tulus, mesureh kasudarman, neng telenging joloni di seruning broto, temah bisa nurunke atau nitiske wahyu jatmiko. Lah ini semestinya kita secara seksama ya, kita secara seksama membaca situasi dan kondisi saat ini di mana wahyu itu sangat diperlukan. Sekali lagi, situasi dan kondisi sekarang, wahyu itu, orang yang kewahyuan itu yang saya maksud, nitisnya wahyu itu sangat diperlukan untuk melaju kepada Nusantara ke depan. Ada yang merencanakan bahwasanya 100 tahun Indonesia merdeka itu akan menjadi Indonesia emas lah. Jangan sampai berkemas-kemas, namun kasus nyatanya nanti harus bisa terwujud Indonesia emas, Indonesia yang gemilang, Indonesia yang cemerlang, Indonesia yang gemah ripah loh jinawi kerto toto turaharjo, dan lalu bisa menjadi suri toladan bangsa-bangsa di muka bumi ini. Apanya yang menjadi suri toladan? Tentunya budi pakarti yang luhur, anak dengan bapak dengan orang tua mesti menghormati, dan lalu yang tua juga menyayangi, dan lalu secara seksama ya, secara seksama juga bekerja sama untuk kepentingan bersama, tidak iren kinerinan, tidak saling iri dan dengki, itu nggak ada sama sekali lah. Sebagai contoh acuannya ya sekarang mungkin adalah suku Cipta Gelar dan suku Baduy dan mungkin juga suku Samin ini sebagai kiblat, bukan berarti kita regres atau ke belakang, namun pancer kebersamaan ini kepada kaum-kaum yang masih lugu, kaum-kaum yang masih lugas, yang tidak hanya teori mengumpulkan orang nanti katanya berdoa namun doanya tidak diterima, entah diterima entah enggak. Yang saya maksud paling berdoa untuk kepentingan pribadi, untuk wah-wahan, dan lalu
kiai ini katanya bagus, pendeta ini katanya bagus, dan ini makin meninggi, dan nanti mohon maaf akhirnya ujung-ujungnya rebutan umat. Jadi intinya betapa pentingnya Brahmana yang sejati untuk mendisposisikan kembali Wahyu Nusantara agar Nusantara itu gemah ripah loh jinawi kerto toto turaharjo. Sarasa demikian, terima kasih.